Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Kita sore ini sudah di farm seperti biasa. Tapi hari ini kita tidak makan ya. Tidak kita kasih pakan. Kenapa? Pertama kita lihat dari kaskotnya dulu. Ya, jadi bagi teman-teman yang baru mulai, jangan setiap hari kita ngasih makan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini mungkin kaskotnya itu kelihatan tipis ya. Tapi karena ini magotnya juga masih baru, masih kecil-kecil, jadi kita nggak bisa pacu pakan. Melihat kondisi kaskotnya masih tebel dan menumpuk teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, resikonya kalau kita pacu, otomatis yang kecil itu makin susah pergerakannya untuk bisa makan. Seperti itu. Jadi tahan dulu sampai nanti besok kering, kita ayak dulu teman-teman. Ya, sembari kita nunggu pakan supply dari 2 drum ini untuk bisa isi fermentasi lagi teman-teman. Oke, kali ini kita tidak akan bahas mengenai teknis budidaya maggot ya. Kita coba bahas mengenai resiko dari budidaya maggot. Apa yang membuat pasar maggot BASF itu bisa hancur dan tenggelam, utamanya bagi pemula nih, karena ini berkaitan dengan pemula. Oke, kalau kita bisa diskusi dengan Kang Ipung, mungkin di depan. Kang, sehat Kang? Ya, Kang Ipung lagi makan, nanti kita coba diskusi bentar lah. Karena di depan kita udah mulai isi lalernya udah ada Kang. Oke, kita coba ya, udah mulai netes ya. Yang kemarin video terakhir kita masukin pupa ya Kang kemarin ya, beberapa hari lalu. Nah ini udah mulai netes ya. Oke teman-teman, jadi dalam bisnis maggot itu resiko utamanya bukan hanya dari predator ya Kang, bukan hanya dari predator ini. Oke, kira-kira kata Kang Ipung apa Kang tadi Kang? Kalau kita bisa diskusi nih sambil Kang Ipung makan nih. Enjoy sore hari. Gimana Kang, resiko pasar atau bisnis maggot itu selain kita bilang ada resiko gereja ya yang makan maggot kita, atau semut atau predator lainnya, itu apa Kang? marketnya apa gimana Mas? Nah itu bisa kita bahas marketnya dulu. Kenapa kok bisa bisnis maggot itu bisa hancur? Bukan gini ya, bukan menyalahkan pemula yang mau belajar maggot, yang Ya, mau belajar benar. maggot. Kita tidak menjudge ya, atau tidak menyalahkan ya. Benar. Nah, sekarang gini, usahakan kalau pemula mau mulai budidaya maggot itu usahakan punya ternak sendiri Mas. Oke, punya ternak sendiri ya. Itu kenapa Kang? Jadi semuanya kita udah bisa beternak maggot, udah bisa nyetak maggot. Jadi kita nggak kesulitan kita mau jual kemana kalau kita belum punya marketnya kan ya gitu. Oke, nah itu kendala ya. Nah, Pertama kan yang pemula kan karena belum punya ternak, belum paham marketnya. Nah kemudian jual ya harganya kan di bawah harga pasaran, yang penting bisa keluar dulu. Nah, karena yang pemula itu kadang khawatir ya Kang. ya, Ini barangnya udah ada, udah panen, siap jual ya, tapi kemana ini kita harus masarin? Ya, nah ya, kalau dihitung manusiawi juga kan. iya ya, rasional lah. Rasional. Nah yang jadi berita buruknya itu bagi seperti kita ya yang udah mulai pengalaman ya, imbasnya kan karena harga mamanya jual di harga pasaran, nanti konsumen kan juga wah di sana jualnya lebih murah. Lebih murah. Makanya teman-teman yang sudah senior, ada yang nawar misalkan mau beli maggot, wah di sana harganya 3.000 Mas. Nah itu karena pemula kadang-kadang. Ya kan? Siklusnya juga belum belum panen harian kan? Iya benar. Tapi kita di sini pernah ngalami Kang, yang di ibaratnya dalam tanda kutip diece lah, pembeli maggot. Pernah kita konsumen minta maggot fresh dengan harga di bawah harga pasaran banyak Mas. Kira-kira berapa kemarin kan paling rendah ditawar? Nggak ada yang 2.500 per kilo, 3.000 kan ada. Nah seperti itu ya. Padahal harga pasar paling enggak ya kalau beli banyak tuh bisa 5.000 ya Kang. Nah, kalau beli karungan. Tapi ini paling enggak kan 50 kilo up kan. Bener. Tapi kemarin kita ditawar 2.500 atau berapa, 2.000-an ya? 2.000 per kilo. Ya antara 2.000 sampai 3.500 lah. Iya, kecuali belinya ton-tonan nah, itu berapa kilo top paling ya? Ya cuman walaupun beli jumlah banyak tapi kan Iya. Rugi ya?
rugi. Faktor tenaga, waktu, transport juga kan butuh diperhitungkan kan. Oke, nah itu mungkin sekilas dari kita ya, pengalaman kita sendiri teman-teman ya. Kalau ternak kan sebisa mungkin punya ternak sendiri kalau mau budidaya maggot. Oke, jadi sebisa mungkin kita punya ternak sendiri. Oke, thank you Kang Ipung masukannya kepada para pemula ya. Jadi gitu para pemula ya, teman-teman yang baru mau belajar ataupun sudah memulai yang baru-baru, usahakan ternak kita itu BSF ini jangan sampai menjatuhkan orang lain. Karena yang senior otomatis sudah mungkin maggotnya jauh lebih berkualitas ya Kang. Ya. Otomatis pakannya jauh lebih tinggi kosnya ya, dan juga hasilnya pun lebih tinggi proteinnya, kandungannya. Nah itu kalau dibandingin dengan pemula yang mungkin ala kadarnya ya, limbah sampah pasar itu pun beda dengan limbah yang kita kerjakan di sini fermentasi ya. Otomatis harganya pun harusnya beda karena nutrisinya beda. Nah karena pemula yang baru-baru nawarin harga murah dan nawarinnya itu kepada petani lele ya Kang, otomatis petani lele pun milihnya yang murah, padahal kandungan nutrisinya pun beda, proteinnya beda. Seperti itu teman-teman ya, ini resiko bagi kita peternak pemula ya. Makanya bagi teman-teman harus siap menghadapi budidaya maggot seperti ini. Tapi caranya apa Kang? Ya, Tadi ya? ya tadi kan berarti kalau untuk pemula bisa mungkin punya ternak sendiri. Jadi seumpamanya market belum ada, kan bisa dikonsumsi ternak sendiri. Benar. Itu. Konsumsi ternak sendiri ya. Jadi seumpamanya nggak bisa jual untuk ternak sendiri, seumpamanya dijual pun tidak sampai menjatuhkan harga pasaran kan. Oke, gitu. karena jual nggak jual kita sudah aman. Ya, kan Gitu. Nanti teman-teman bisa bareng-bareng lihat ya Kang, Insya Allah di belakang dalam waktu dekat ya Kang, kita akan coba dengan kombinasi lele ya. Oke, mungkin bagi yang mau belajar silakan datang aja ke farm sini ya. Oke, thank you Momen, salam sukses.